tanggal 1 Ramadan itu ayahnya bilang lewat WA, Ustadz mohon maaf anak saya Raja, kalau sini Raja ya Pak ya, kalau di media kan itu Nijam, nama aslinya Nijam. Maaf Raja nggak ke pondok sekarang karena dia lagi sakit. Kematian remaja berinisial NS di tangan ibu tirinya di Sukabumi, Jawa Barat meninggalkan duka mendalam untuk rekan-rekannya di Pondok Pesantren Cibitung. Adapun NS sendiri baru 7 bulan menimba ilmu di pondok pesantren tersebut. Berdasarkan informasi terbaru, polisi telah menetapkan ibu tiri NS sebagai tersangka. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun News, Versianus Waku. Selamat siang, Versin, bisa dilaporkan seperti apa respons dari teman-teman NS ketika pertama kali mendapat kabar dari kematian rekannya dan juga seperti apa sosok NS di mata rekan-rekannya? Ya, baik rekan Siska dan Tribunus sekalian, dapat saya laporkan bahwa ketika tadi malam tim Tribunus kemudian mengunjungi pondok pesantren di Cibitung, di mana tempat itu merupakan tempat sekolah dari almarhum atau NS. Nah, kemudian ketika kemudian kita bertanya tentang pendapat mereka atau respon mereka tentang kematian dari teman mereka, lalu mereka merasa kaget dan aneh gitu di balik meninggalnya sosok NS ini, sebab selama ini bagi mereka bahwa NS merupakan sosok yang sangat lugu, pendiam, bahkan jarang bicara di lingkungan pesantren gitu. Lalu juga semalam juga dari pengasuh Ponpes Abdul Rahman mengatakan bahwa NS merupakan sosok yang ketika mengaji selalu duduk di barisan paling depan gitu. Nah, di sisi lain juga dari pengasuh juga sempat menyampaikan bahwa seluruh para santri sempat histeris gitu ketika mendengar kabar meninggalnya NS gitu. Selain itu juga Abdul Rahman selaku pengasuh juga sempat membantah atau merasa aneh gitu ketika ada pihak khususnya dari ibu tiri korban yang menyatakan bahwa NS ini memiliki riwayat penyakit kanker darah gitu, karena selama ini menurut dia selama 7 bulan di pondok pesantren bahwa NS ini tidak pernah sekalipun atau punya riwayat penyakit kanker darah atau penyakit yang parah lainnya gitu. Nah, karena ia mengaku cukup kaget dengan kabar yang beredar bahwa NS ini memiliki riwayat penyakit kanker darah gitu. Dan para pengasuh Ponpes juga sempat berharap atau menyampaikan kepada pihak kepolisian agar kiranya kasus ini ditangani secara adil agar pelaku lain juga segera terungkap gitu. Dan dia juga sempat menyampaikan bahwa memang selama ini yang sering menjenguk NS selama di Ponpes adalah hanya ayah kandungnya, yaitu Anwar Satibi, dan juga kakek angkat dari NS yang juga salah satu donatur dari Ponpes tersebut, yaitu Haji Isyak gitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan rekan Siska terkait dengan tanggapan dari atau kesan-kesan dari rekan NS di pondok pesantren gitu. Baik, selain menyambangi pondok pesantren, Anda juga sempat menemui kakek angkat dari NS. Lalu kakek angkat dari NS sendiri sempat menemui korban sesaat sebelum meninggal dunia. Apa saja yang disampaikan dari kakek angkat tersebut? Iya, baik rekan Siska dan Tribunus sekalian, seperti yang video yang beredar viral itu, bahwa kakek korban ini, kata kakek angkat korban ini, Haji Isyak ini memang sempat menyambangi rumah sakit di Jampang Kulon ketika kemudian di mana NS sempat dibawa ke rumah sakit sebelum sesaat dia meninggal gitu. Nah, di mana di situ kakek sempat berusaha untuk bertanya kepada NS tentang kenapa sampai kemudian seluruh beberapa kulitnya itu mengalami lepuh gitu. Nah, dia sempat bertanya kepada NS yang awalnya NS sempat tidak merespon apapun pertanyaan gitu, termasuk dari ayah maupun ibu tiri NS gitu. Di mana menurut kesaksian kakek korban menyampaikan bahwa NS dalam kondisi ketakutan ketika itu. Namun dia berusaha untuk membujuk, lalu kemudian NS menyampaikan bahwa dirinya memang sempat dipaksa untuk minum air panas oleh ibu tiri gitu. Nah, selain itu juga
Tribuners sekalian, terdapat fakta lain juga disampaikan atau yang disaksikan oleh kakek korban ini yang menyampaikan bahwa memang rumah tangga orang tua NS ini memang sejak awal sampai sekarang memang sering terjadi cekcok di rumah tangga atau ribut gitu. Dan bahkan pada tahun 2025 lalu, ibu tiri ini sempat juga dilaporkan ke polisi gitu, terkait dengan kasus penganiayaan juga terhadap NS gitu. Namun saat itu akhirnya kemudian dimediasi sehingga prosesnya tidak dilanjutkan gitu. Nah, dia pun kemudian mencerita bahwa memang antara kedua orang tuanya NS ini memang sering terjadi keributan gitu. Sekian rekan. Baik, terkait dengan pelaporan terhadap Ibu Tiri NS, bagaimana sosoknya selama ini, Hersin? Ya baik rekan Siska. Tadi juga kita sempat menyambangi kediaman dari NS dan ayah dan ibu tirinya selama ini, di mana yang terletak di kampung Talaga Sari di Jamangkulon, Sukabumi, di mana para tetangga juga sempat menyampaikan kesaksian mereka tentang sosok dari ibu tiri ini, di mana menurut mereka bahwa memang selama ini ibu tiri korban itu tampak tertutup dengan lingkungan sekitar, artinya jarang untuk bersosialisasi maupun berkomunikasi dengan tetangga sekitar. Namun terkait dengan hubungan antara ayah korban dan ibu tirinya, memang menurut mereka bahwa sering terjadi keributan antara keduanya gitu. Namun para tetangga pun tidak berani untuk kemudian melerai atau menengahi keduanya, karena memang dari keduanya pun memang jarang dan bahkan tak pernah bersosialisasi dengan para warga sekitar gitu. Sekian yang saya sampaikan rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun News Versianus Waku melaporkan terkait dengan kasus kematian dari NS bocah di Sukabumi yang tewas di tangan ibu tirinya. Selamat bertugas kembali. Pas paginya tanggal 1 Ramadan itu ayahnya bilang lewat WA gitu, Ustadz mohon maaf anak saya Raja, kalau sini Raja ya Pak ya, kalau di media kan itu Nijam, nama aslinya Nijam, maaf Raja nggak ke pondok sekarang karena dia lagi sakit, di WA itu sambil itu liatin fotonya ke saya, videonya. Saya aneh kok videonya itu luar biasa, kakinya sampai melepuh gitu ya, hidungnya rusak gitu kan. Nah saya teruskan itu video ke Pak Haji Isep. Kenapa saya teruskan video ke Pak Haji Isep? Karena pertama yang menitipkan ke saya itu adalah Pak Haji Isep. Pak Haji Isep dulu yang pertama menitipkan almarhum itu kepada saya. Ustadz, saya titip anak saya, kata beliau. Yang mana Pak? Kata beliau, ini sebetulnya anak si Awang, kata beliau gitu, yaitu Anwar Satibi. Kalau di sini kan disebutnya Awang. Nama aslinya Anwar Satibi, ayah almarhum itu. Sebetulnya ini anak si Awang, saya titip, tapi anggap saja anak saya, kata beliau. Karena Pak Yusuf itu adalah salah satu donatur pondok di sini. Makanya saya teruskan video itu ke Pak Haji Isep. Kata saya, Pak Haji, kenapa Nijam ini sakit? Sakitnya sakit apa? Pak Isep nggak tahu. Sekarang di mana, kata Pak Haji Isep? Saya bilang di rumah sakit. Dia langsung ke rumah sakit. Nah di situ Pak Haji Isep nanya almarhum, kamu kenapa? Seperti halnya yang video yang viral ya. Udah seperti itu. Kondisi di pesantren sendiri Pak, ketika dapat kabar almarhum meninggal dunia, iya, bagaimana? Waktu itu pertama saya mendengar almarhum, pertama mendengar sakit, saya nggak langsung ke rumah sakit karena banyak kegiatan di sini, lagi memantau para pekerja bangunan. Pas jam 3 langsung ada kabar meninggal. Saya kurang percaya ya Pak, saya kurang percaya. Pas saya ke rumah sakit melihat anak saya yang 2 minggu belum ketemu, terus tahu-tahu dia udah meninggal, lagian dia duduknya paling depan gitu ya Pak, duduknya paling depan gitu tiap mengaji. Teman-teman juga di sini pada histeris ketika mendengar saudara Nijam meninggal itu, karena dia orangnya itu tadi
baik, lugu, jarang bicara, sekali bicara dia bikin orang ketawa gitu Pak. Alhamdulillah, dan sampai sekarang tiap malam juga doa buat mereka bersama-sama di sini gitu Pak. Terjadi sampai dilaporkan ke PPA Sukabumi, Pelabuhan Ratu ya, karena itu sudah ada penganiayaan juga sama ibu tirinya itu kepada almarhum itu ya. Itu Kasus remaja berinisial NS yang tewas usai mendapat kekerasan dari ibu tirinya di Sukabumi, Jawa Barat saat ini tengah mendapat sorotan publik. Belakangan diketahui bahwa ibu tiri NS, TR, rupanya sempat dilaporkan ke Polres Pelabuhan Ratu pada tahun 2025. TR dilaporkan atas kasus dugaan penganiayaan terhadap NS yang pernah terjadi sebelumnya. Namun, kasus tersebut kemudian diselesaikan secara kekeluargaan lantaran TR memohon pada suaminya agar laporan tak dilanjutkan dan berjanji akan bertobat. Hal ini diungkapkan oleh kakek angkat NS, Isep Dadang Sukmana, saat ditemui pada Selasa 24 Februari di Kampung Pasir Pulus, Jampang Kulon, Sukabumi, Jawa Barat. Isep memaparkan orang tua korban kerap bertengkar sebelum penganiayaan terjadi. Ia bahkan kerap turun tangan untuk menyelesaikan konflik antara ayah NS, Anwar Satibi, dengan TR. Lantaran Anwar dan TR kerap bertengkar, Isep pun mengambil inisiatif untuk memindahkan NS ke lingkungan pendidikan yang lebih kondusif, yaitu ke pondok pesantren yang dibinanya. Adapun saat NS masih dirawat di IGD Rumah Sakit Jampang Kulon pada Kamis 19 Februari lalu, Isep sempat berkomunikasi dengan korban. Di detik-detik terakhir hidupnya, bocah berusia 12 tahun tersebut mengaku takut dengan ibu tiri yang ada di ruangan tersebut. Menurut Isep, NS sempat mengaku diminta untuk minum air panas. Terkait kasus kematian NS, Isep pun menyerahkan sepenuhnya ke pihak kepolisian. ya itu sering, bahkan sudah terjadi sampai dilaporkan ke PPA Sukabumi, Pelabuhan Ratu ya, karena itu sudah ada penganiayaan juga sama ibu tirinya itu kepada almarhum itu ya. Itu sudah dilaporkan di PPA Polres Pelabuhan Ratu. Dia memohon kepada suaminya supaya jangan dilanjut, daikin tobat lah, jangan minta maaf, dan juga minta dibantu ke saya juga bagaimana caranya jadi supaya ini Pak Anwar Satibi ini jangan melanjutkan laporannya. Nah, dia pada datang ke sini, ya langkah baiknya ya menurut saya kan itu hukum yang paling tertinggi adalah perdamaian ya. Jadi saya akan yang mudah-mudahan asal yang penting jangan sampai sekarang sudah dimaafkan, pokoknya dicabut, mengulang kembali, harapan saya seperti itu. Ternyata sekarang kejadiannya seperti ini ya, walaupun saat ini ya belum tahu siapa pelakunya, apakah benar ibu tiri, apakah bukan, saya juga sampai saat ini ya, tapi masih praduga ya di situ. Nah, jadi waktu itu dicabutlah perkara secara kekeluargaan di sini. Tapi katanya untuk pencabutan perkara yang asli, laporan di Polres, kata suaminya itu belum dicabut. Ya, hanya lisan saja. Di sini saya bikin video dan oret-oretan, bikin pernyataan bahwa mau mencabut perkara. Nah, itu. Tapi katanya di situ masih belum. Tapi nggak tahu ya. Di Polres Sukabumi. Di Polres Sukabumi Pelabuhan Ratu ya. Itu tahun berapa Pak Haji? Tahun berapa Pak Haji? Tahun 2025. 2005. 2025.